Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai klausa dalam tataran sintaksis. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan. Jadi, sebelumnya sebelum kita memulai mata pelajaran, kita juga membaca doa surah Al-Aqaf ayat 10 dan 10. Baik, di minggu kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai klausa dalam tataran sintaksis bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita itu kalian nanti biar akan mampu menerapkan pemikiran yang logis tentang klasifikasi klausa dan jenis-jenis klausa dalam tataran sintaksis bahasa Indonesia. Kemudian kalian nanti dapat menganalisis klausa dari segi fungsi, kategori, dan peran. Oke, kita masuk dulu. Jadi sintaksis itu adalah salah satu cabang ilmu bahasa linguistik. Ya, sintaksis adalah salah satu cabang ilmu bahasa linguistik. Nah, kalau ditanya seperti ini, jadi sintaksis ini apa sih? Mempelajari apa? Jadi sintaksis ini kita concernnya pada struktur kalimat, di mana ketika kita membuat kalimat ada kaidah-kaidah atau aturan yang melatar belakangi kenapa kalimat tersebut dibuat. Jadi kita tidak boleh nanti membuat kalimat yang rancu, harus efektif. Oke, kita masuk ke definisi klausa dulu, pengertian dari klausa. Klausa adalah satu satuan yang gramatikal yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Klausa memiliki struktur dasar yang terdiri dari unsur pembentuknya, SPOK. Nah, ini ciri-ciri klausa. Jadi ada beranggapan begini, klausa dengan kalimat itu hampir sama, tapi ada yang membedakan, sama tapi tidak serupa. Ada yang membedakan. Jadi kalau ciri-ciri dari klausa itu kelompok kata yang memiliki struktur SPOK, kemudian memiliki unsur predikat, minimal terdiri dari satu unsur predikat. Jadi boleh subjek, boleh dan predikat. Itu satu klausa, subjek dan predikat. Perbedaannya klausa dalam kalimat ada pada intonasi final. Intonasi final itu bisa tanda titik, boleh tanda tanya. Jadi itu yang membedakan antara klausa dan kalimat. Kalau klausa dia belum ada intonasi final, belum ada pemberian tanda titik. Lihat contoh di depan.
Dari kedua contoh ini, mana klausa, mana kalimat? Silakan. Asisten. Yang nomor 1 adalah klausa, nomor 2 kalimat. Ada pendapat lain mungkin atau setuju? Setuju. Alasannya apa? Nah, jadi bisa diperhatikan mahasiswa sekalian. Pada kalimat pertama ini adalah bentuk dari klausa. Dan pada kalimat kedua adalah kalimat. Karena ada apa? Intonasi final tanda titik. Jadi pada contoh 1 ini sering sebenarnya mengacu kepada kalimat dan juga klausa, tergantung. 1 dan 2 ini sebenarnya kalau yang tidak teliti nih, kalau kita lihat, oh ini kalimat Pak, oh ini klausa. Jadi teman kalian tadi menjelaskan bahwasanya seluruh kalimat pada contoh 1 ini adalah klausa, walaupun memiliki strukturan lengkap sama-sama nih. Kalau di kalimat 1 pada poin A, gadis cantik, subjek dan predikat. Kalau pada kalimat kedua, poin A, saya sedang makan. Saya sebagai apa? Subjek. Sedang makan sebagai predikat. Sama kan polanya. Tetapi membedakan intonasi finalnya. Titik. Kalau pada poin yang pertama, pada kalimat 1 poin A, gadis cantik. Belum selesai tuh cantiknya. Apakah ada gadis cantik sekali? Jadi kalimatnya belum selesai nih. Kalau dikategorikan kalimat belum masuk ke sana karena belum ada intonasi final. Kemudian kita nanti akan masuk ke unsur. Dari sisi fungsi dari klausa. Yang pertama, fungsi dari klausa itu dari sisi fungsi itu ada subjek. Di mana subjek dalam klausa bahasa kita, bahasa Indonesia, itu menjadi unsur yang wajib dan berperan sebagai pelaku atau hal yang dibicarakan. Artinya orang yang melakukan tindakan, itu subjek. Contoh, subjek dia menduduki posisi awal klausa. Jadi nanti kalau dalam sebuah teks itu posisi subjek bisa saja di belakang, bisa saja tergantung dari bentuk kalimatnya. Jadi ketika nanti kita menganalisis mana subjek, mana ini kebetulan kalimatnya efektif ya. Kami sekeluarga berbelanja. Contoh kalimatnya. Nah, subjeknya itu adalah kami sekeluarga. Predikatnya ya. Oke, kita masuk ke predikat. Tadi kita sudah masuk ya. Pelan-pelan kita masuk ke subjek predikat. Predikat itu apa sih? Ini masih ada yang bertanya-tanya nih mahasiswa semua. Predikat itu adalah salah satu unsur wajib. Bagaimana kita tahu kata itu sebuah predikat atau tidak? Kuncinya bisa diberikan pengingkaran dengan kata tidak dan bukan. Kalau mencari predikat seperti itu, bisa seperti ini. Biasa letaknya itu di depan subjek kalau predikat. Tapi untuk memastikannya, beri dia kata pengingkar ini betul nggak subjek. Contoh nih, ayah menulis buku pelajaran. Ayah Kresna sebagai subjek. Menulis sebagai predikat. Bagaimana membuktikan ini sebagai menulis sebagai predikat? Coba kita beri pengingkaran. Ayah Kresna tidak menulis, berarti ini berarti sebagai predikat. Atau kita berikan pengingkaran tadi, kata pengingkaran bisa tidak dan bukan. Kita beri kata bukan. Ayah Kresna bukan menulis buku pelajaran.
Jadi ciri-ciri predikat bisa diberikan pengingkaran. Oke, sekarang kita masuk ke objek. Nah, objek adalah unsur yang membentuk klausa, unsur wajib. Objek fungsinya untuk melengkapi makna dari predikat dan memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang dilakukan oleh subjek. Jadi objek ini memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan apa yang sedang dilakukan oleh objek. Lihat gambar ini. Lihat ilustrasi gambar ini. Ini ngapain ini? Membunyikan lonceng dan mengetuk pintu. Dari dua ilustrasi ini, ada yang bisa buat kalimatnya enggak? Dari dua ilustrasi ini, ada yang bisa membuat kalimat enggak? Salah satunya aja. Ya? Silakan. Bisa membunyikan lonceng. Nah, jadi subjeknya adalah bisa membunyikan adalah lonceng sebagai objek. Nah, atau ini kan keterangannya bunyi lonceng. Kalau ini yang nomor 2, Andre, misal namanya Andre ini, bukan gambarnya laki-laki gitu kan. Andre datang mengetuk pintu. Jadi menggambarkan objeknya itu mendapatkan tindakan dari subjek. Jadi tadi subjek orang melakukan tindakan, predikat orang yang predikat ciri-cirinya itu bisa diberikan pengingkaran. Kemudian objek yang dikenai tindakan oleh subjek. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian pelengkap. Nah, pelengkap ini yang sering sekali menjadi kerumitan kita dalam menganalisis sebuah kalimat. Jadi pelengkap ini dia menyempurnakan makna dari predikat dalam satu klausa. Jadi sifatnya menyempurnakan. Jadi kalau kalian nih di kampus nggak dandan, rasanya nggak. Jadi gini, ini contoh dari pelengkap yang melengkapi dari melengkapi makna dari predikat. Oke, coba lihat contohnya di sini. Paman sedang berdagang kain. Predikatnya dagang. Pelengkapnya kain. Kalau tidak ada pelengkap ini, kita nggak tahu paman itu berdagang apa. Jadi di sini Pak, ini kenapa nggak jadi keterangan? Nanti kita masuk ke sana alasannya itu berbeda pelengkap dan keterangan. Karena sifatnya apa? Dia menjelaskan predikat ini, menjelaskan aktivitas yang dilakukan, berdagang. Yang didagangkannya atau yang dijualnya apa? Kain. Makanya di sini dalam contoh ini, kain menjadi keterangan pelengkap. Kemudian pada contoh kedua bagian B, kakak menarik salsa. Salsa tahu kan kalian? Ini juga sebagai pelengkap. Jadi pelengkap ini bisa melengkapi kata kerja. Jadi kalau dia melengkapi kata kerja, contohnya kan kata kerja berdagang, menarik. Kalau dia melengkapi kata kerja, dia menyempurnakan makna dari predikat atau klausanya. Kemudian biasanya pelengkap ini hadir karena hadir setelah kata kerja
dan memainkan peran penting dalam memperjelas makna kalimat. Yang tadi, Saman berdagang karena dulu ini tidak kerja, berdagang kain. Jadi dia menyempurnakan maknanya. Kemudian pada kata sifat, selain melengkapi kata kerja, pelengkap juga dapat dilengkapi kata sifat. Pelengkap ini berfungsi menjelaskan atau memperjelas sifat dan keadaan yang dinyatakan oleh kata sifat. Nama kata sifat apa? Cantik. Apa lagi? Keren. Baik. Kita rubah ke kata sifat ini. Pertama, memiliki wajah yang ganteng. Ini kita bagus sekali. Contoh kata yang bisa dilengkapi ya. Jadi kata sifat. Contoh, kakak menari salsa. Ini bisa nggak kita ubah menjadi kata sifat? Kemudian kita juga lengkap. Menari sangat cantik. Padahal cantik orientasinya kemana? Ke wajah kan? Tetapi ini menjadi lengkap. Kakak menari sangat indah, sangat cantik. Jadi kata sifat. Jadi pelengkap kata sifat. Oke, masuk kita keterangan. Keterangan jelas, dia sifatnya menjelaskan keadaan. Cluenya untuk melihat dalam sebuah kalimat, ini posisinya sebagai keterangan atau bukan ya? Lihat di sini cluenya. Jadi untuk keterangan ada 4. Yang pertama keterangan tempat, keterangan waktu, apalagi keterangan cara dan keterangan keadaan. Contoh, kita lihat di sini. Bisa nggak kalian membuat sebuah contoh keterangan kalimat yang memiliki keterangan waktu? Kalau waktu mungkin gampang ya. Besok kita datang. Besok itu sudah keterangan. Pasti menunjukkan kemudian keterangan tempat di rumah ke kampus tempat. Kemudian bagaimana membuat contoh dari keterangan cara? Bagaimana kita contoh dari keterangan cara yang seperti apa? Contoh dari keterangan cara. Ya. Gak ada tahu. Oke, Rizka. Mengendarai motor. Pakai keterangan cara? Iya. Karena dia menjelaskan keterangan dia sampai kampus naik apa. Kalau keterangan keadaan seperti apa? Yang berkaitan dengan sebuah keadaan, yang menjelaskan keadaan. Marsha terlalu dalam meratapi kesedihannya. Jadi dia menjelaskan
posisi keadaan seperti apa. Mereka berdharma wisata dengan riang gembira. Itu keterangan keadaan. Jadi dapat ya poinnya, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Oke, kita masuk ke kategori glosa. Bagaimana sih kategori glosa itu? Tadi kan masuk ke fungsinya, ini kategori glosa. Jadi dalam kategori glosa nih ada namanya glosa nominal, verbal. Verbal ini terbagi dari transitif dan intransitif. Kemudian ada adjektiva, kemudian equational dan klausa binarian. Ini kita bahas satu persatu supaya paham. Yang pertama tentang klausa nominal. Klausa nominal ini kalau kita pahami nanti, klausa nominal ini bukan angka ya. Karena misalnya nominal pasti angka ini. Di bayangan kita itu kan. Bukan, nominal ini adalah frasa benda atau kata benda. Atau kalau dalam bahasa Inggris nominal kita kenal. Jadi jangan berpikiran mana frasa nominal, Pak yang berbunyi angka, bukan. Itu nanti mengarah ke sana. Lihat. Klausa nominal ini struktur utamanya biasanya menjadi dari kata benda atau nama orang. Contoh pada contoh ini lihat kakek orang Batak. Klausa nominalnya siapa? Kakek. Ibunya kepala sekolah SD di Karu. Klausa nominalnya ibunya. Karena apa? Ciri-ciri dari klausa nominal dapat diberikan peningkatan tidak dan bukan. Letaknya di mana? Letaknya di mana? Predikat nominal itu. Jadi nominal itu letaknya di predikat. Karena ciri-cirinya apa? Melihat frasa nominal bisa diberikan peningkatan tadi. Kemudian klausa verbal. Jadi klausa verbal ini predikatnya berkategori verbal atau kata kerja. Tadi kan kita singgung bahwasanya ada dua bagian dari klausa verbal. Yang pertama transitif dan intransitif. Di mana kata verbal transitif ini adalah kata kerja yang membutuhkan nominal, artinya membutuhkan predikat. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan nominal sebagai objek dalam kalimat aktif. Sedangkan intransitif yaitu klausa verbal yang predikatnya berupa verbal intransitif. Biasanya diberikan imbuhan nih. Diberikan imbuhan ini berme, beran, dan lihat contoh kalimatnya. Ayah membaca koran pada kalimat A, dan kalimat B ibu-ibu berjalan. Oke, pertanyaan saya, mana verbal intransitif dan transitif? Dari dua contoh kalimat ini. Yang mana verbal transitif? Yang A verbal transitif, yang B transitif. Alasannya? Alasan untuk kalimat pertama yaitu ayah membaca koran sebagai verbal positif karena dia tidak terbuka sebagai
Jelas ini semua? Loh. Nah, jadi verba transit itu kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif yang ini adalah berjalan. Itu berjalan. Oke, selanjutnya adalah kausal adjektif. Klausa ini predikatnya itu berkategori adjektif. Jadi kedudukannya sebagai kata yang menjelaskan keadaan. Seperti tadi kata sifat yang menjelaskan tentang karakteristik nominalnya. Contoh kalimatnya nih, buah mangga itu sangat mahal sehingga tidak ada orang yang ingin membelinya. Mana adjektifnya? Sangat mahal. Mahal. Karena dia menjelaskan apa? Harga. Harga sebagai kemudian klausal preposisional atau yang biasa kita kenal itu sebagai klausa yang menjelaskan atau klausa yang berkategori kata depan. Lihat ini contoh kalimatnya, ayah kembali mana? Klausa preposisional atau preposisinya. Kembali. Kata depannya adalah untuk klausa ini itu dia menggunakan di, dan kemudian dari. Jadi yang paling mudah kalau kita menghafal itu pakai to. Oh, preposisional itu yang ada kata depan. Kata depan ini. Oke. Kemudian ada klausa numeral. Nah ini numeral dan tadi nominal. Nominal bukan berarti angka, tapi yang numeral adalah angka. Oke? Silakan saya bagikan dulu. Nanti saya tampilkan juga di kita buat kelompok saja. Jadi susun jadi satu kelompok satu. Oke. Jawaban dan kelompoknya. Dari sisi klausa, dari sisi atau dari segi fungsi. Teksnya sama 3 garis saja apa? Nah, di sini saya mau menjelaskan dari klausa fungsi terdapat yang di paragraf pertama. Paragraf pertama ya. Yang mana subjek? Bali. Kedua pulau ini adalah subjek. Yang dikenal sebagai itu adalah predikat. Destinasi wisata populer adalah objek. Di Indonesia adalah sama atau keterangan tempat. Di Indonesia adalah keterangan tempat. Itu bagus. Keterangan dan keterangan tempat. Oke, silakan dulu. Silakan lihat.
Ini dari sisi fungsi. Kemudian kita masuk ke kategori. Ada yang ya silakan. Nabila. Masih di paragraf yang sama atau berbeda? Paragraf yang sama Pak, Yang cuma sama. di kalimat yang kedua. Yang dari setiap wisatawan. Ya. Setiap tahunnya ribuan wisatawan. Iya. Itu Pak namanya klausa kategori Klausa kategori atau nominal. klausa kategori numerial. Kenapa numerial? Karena ada Ribuan yang menunjukkan berhubungan dengan angka atau penjumlahan angka. Oke. Baik. Sekian yang kita akan beri. Beberapa yang kita beri dapat bermanfaat memberikan pengetahuan kita perkuliahan hari ini. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.